Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini tidak terasa kita sudah 7 hari menjalankan ibadah saum kita dan ibadah-ibadah lainnya. Yang mudah-mudahan harapan kita semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih hari inilah Sayyidul Ayyam ataupun rajanya hari Jumat di bulan Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang bertumpuk, waktu ijabah itu ya. Apalagi kalau misalnya diguyur hujan ya. Maka marilah kesempatan itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas amal soleh yang dengan itu mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada subuh hari ini yang seharusnya mengisi adalah Ustaz Irfan, namun beliau tadi menghubungi, beliau sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang benar-benar sembuh, mencabut penyakitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan sabar. Kesabaran ini mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Memang semua kebaikan itu pada dasarnya seperti itu. Akan sulit ya, untuk kita lakukan, berat. Bahkan sabar ini adalah suatu amalan yang pahalanya itu tiada dibatas. Jadi pahala sabar itu tiada dibatas. Oleh karenanya yang sering terbatas itu adalah kesabaran kita. Sudah habis ya kesabaran saya, padahal justru memang amalan sabar ini adalah amalan yang pahalanya diserahkan kepada Allah yang tidak terbatas. Jadi hak prerogatif Allah ya, tidak ditentukan. Bisa langsung tanpa hisab, bisa. Ya gimana Allah? Oleh karenanya kesabaran itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kesabaran umum ya. Mungkin kita ini dalam hal apa? Menghadapi ujian kehidupan di dunia. Apa ujian kehidupan dunia dalam menghadapi kesabaran ujian ini? Dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi 155. Tidak salah ya, ayatnya kadang saya suka lupa. 155 nanti bisa dicek. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan sebuah ujian kesabaran dengan sedikit kesulitan, kekurangan harta. Ini ujian pertama dalam kehidupan. Ya tidak lagi yang namanya dunia itu kan
triple tak katanya, harta, tahta, wanita, katanya begitu. Itu adalah memang tidak salah, itu adalah kehidupan dunia. Betapa kita capek mengejar harta, ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Artinya peras keringat banting tulang itu menunjukkan bahwa kita itu mengejar suatu materi. Terkadang materi itu tidak tercapai. Kita sudah bekerja keras, tidak tercapai. Lalu apa? Nah, disinilah ada yang kemudian jadi putus asa, ada yang kemudian gelap mata, dan lain sebagainya. Padahal disitulah setelah kita berupaya, bersusah payah untuk mengejar yang namanya dunia, kemudian Allah mengkodokkan, mentakdirkan, udah segitu, mau jungkir balik, mau siang dilabrak, ya, tidak istirahat, overtime terus, misalnya, masih juga belum tercukupi, maka tiada lain adalah bersabar dalam menghadapi kekurangan. Apa yang kita ekspektasi mungkin gitu ya, kalau anak muda sekarang tidak tercapai realitanya, waduh, ini nggak ketutup ya, pengennya begini, pengennya begitu, ya. Banyak sekali keinginan kita itu. Yang namanya manusia itu memang keinginannya itu nggak terbatas. Kalau kita belajar teori ekonomi, ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, keinginan inilah yang kemudian tidak terbatas. Gitu ya. Kalau kebutuhan, Bapak-bapak ya, kalau kita buka puasa, udah kenyang, makanan masih banyak, udah. Cuma segitu perut kita. Tapi kalau keinginan, oh, saya buka nanti buat cemil, nanti. Nah, terus itu keinginan. Baju juga demikian, Bu. Ya. Baju masih ada tahun kemarin itu, bahkan masih bagus, masih dibungkus ya. Tapi karena keinginan kalau bulan Lebaran tahun ini pengen tampil trendy yang terkini hari ini, itu keinginan. Yang lagi tren artis apa ya? Biasanya dulu kalau dulu trendsetternya Syahrini, setahu saya, dulu banget sih. Gak tahu sekarang yang jadi trendsetter apa? Kalau anak muda mah pasti Korea ya, orang Korea ini. Karena saya juga punya anak gadis, ayo itu ya, nyetel teh Korea wae ya. Sampai saya tahu Baby Monster itu ya dari anak saya. Apa sih Baby Monster? Ternyata nama grup girl band itu ya. Apa sih Baby Monster? Jadi pengen tahu gitu. Nah itu keinginan begitu nggak pernah ada habisnya. Ketika tidak tercapai keinginan yang disebut dengan materi itu, ya ada lain sabar. Bukan malah putus asa, bukan malah gelap mata. Nah ini ketika kita tidak sabar, biasanya ada dorongan selain dari diri sendiri, ada bisikan. Ini untuk materinya, untuk kesabaran materi yang pertama. Bisikan itu datang dari orang terdekat kita. Kalau bapak-bapak biasanya ada rengekan istri, nah ini rengekan anak. Maka ini Pak, udah bertahun-tahun kita harus tahu Pak, ya, mengendalikan anak istri kita dengan syariat, ya, dengan aturan-aturan Allah. Di rumah itu harus sudah membiasakan. Walaupun saya sendiri ya tadi berat sama. Ya. Itu biasanya ya bukan diskriminasi, ya biasanya kebanyakan gitu. Insya Allah ibu-ibu di sini mah pada solehah, ya insya Allah. Tapi ya, tidak jauh beda kalau di rumah saya. Atau masa tahun ini mah gitu ya. Gini. Itu keinginan pusing kita kepala. Mau begini gitu. Nah, kemudian dorongan ini bisa menjadikan aktivitas yang gak sabar ya, akhirnya menjerumuskan. Hal itu sedikit saja ya. Kalau kita tengok ternyata di lemari masih banyak. Kalau kita tengok ternyata di meja makan ada makanan ya, masih juga mengatakan kurang. Makanya kesabaran yang pertama, ujian kita itu ujian ecek-ecek. Ya, ujian bukan ujian para nabi, ujian baru ujian ecek-ecek. Para nabi ujiannya bukan begitu.
Yang kedua, dalam ayat tadi, dalam hal kekurangan apa? Jiwa. Maksudnya apa? Sakit. Ya, ini juga adalah ujian kita saat kehidupan dunia, ya, ketika kita menghadapi sakit. Betapa tidak banyak orang yang aral. Apa aral itu? Ya. Jadi suka sumpah serapah, kita menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Makanya kita patut syukuri, ya. Terkadang kita lupa sehat kita itu. Alhamdulillah ini sehat kita itu, ya. Pakai amal ibadah. Ketika sakit, Bapak punya amalan rutin, Pak, ketika sakit. Kemudian amalan rutin itu tidak kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istimror, kontinu, kita istiqomah, maka akan dicatat kita sedang melaksanakan amal soleh itu. Makanya ketika kita sehat, biasakan hal-hal kebaikan. Ketika ada ujur syar'i berupa sakit, kita mendapatkan pahala yang sering kita lakukan ketika sehat. Nah, apa ujian yang berkaitan dengan dunia ini? Itu sakit, keadaan kondisi badan yang tidak baik. Kemudian akhirnya sama, ada yang kemudian bersabar, ya, dan ikhtiar, ada yang kemudian minimal dengan ucapan itu yang menjadikan berdosa. Apa coba? Berputus asa dengan ucapan atau menginginkan kematian. Ya. Allah kita menikmati kan gitu, ya. Karena sudah saking tidak kuatnya menahan sakit. Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang luar biasa bertahun-tahun, itu belum, dengan kita mau jauh banget, ya. Kita mah nggak seberapa. Jadi bersabar dengan penyakit. Kemudian ada di zaman Rasulullah itu ada seorang ibu-ibu, ya, ahwat wanita itu, yang punya penyakit ayan atau epilepsi. Ya, kalau ayan itu kejang-kejangnya nggak bisa diprediksi, bisa tiba-tiba jadi saja gitu, ya. Itu sering tersingkap auratnya, yang namanya ayan, nggak sadar. Akhirnya minta kepada Rasulullah, yaitu apa? Minta disembuhkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, jika mau saya akan berdoa ibu sembuh. Doa Rasulullah itu dijabah, dijabah. Tapi kata Rasulullah, ada pahala yang besar untuk ibu dari kesabaran menahan penyakit. Maka mintalah kepada Allah agar ketika kambuh aurat tidak tersingkap. Yang dipilih oleh ibu ini apa? Ya Allah, jangan sembuhkan penyakit hayannya, itu ya Rasulullah doakan. Tapi ketika kambuh auratnya tidak tersingkap. Jadi minta penyakitnya enggak sembuh. Ya, karena dengan penyakit itu pahala sabar itu besar. Jadi dipilih yang kedua. Jadi penyakitnya enggak sembuh, tapi ketika kambuh, ya, ketika kelompok-kelompok, auratnya tetap tertutup, dijaga. Jadi tidak tersingkap. Itu yang dipilih. Ya. Kalau kita ya pengennya masih sehat, itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita sakit, maka tiada lain kita harus bersabar. Inilah kesabaran tingkat dasar, ya, tingkat dasar pada diri kita. Maka ketika segala sesuatu kita mendapatkan musibah, itu kan sebagai musibah. Kesabaran dalam menghadapi musibah, ya, sakit, kurang harta, mungkin bencana alam dan lain sebagainya. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan di masyarakat kita ucapan istirja, ya, tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah mati, Pak, belum mati. Nah, itu untuk perkataan yang sudah meninggal, bukan. Kita luruskan, itu adalah perkataan apapun ketika kita mendapatkan musibah, kita katakan innalillahi minimal. Ya. Sebenarnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah istilah. Kemudian kesabaran kita naik, ya, dari kesabaran tingkat umum, yaitu kesabaran dalam hal ketaatan. Nah, ini bukan lagi masalah materi, bukan masalah lagi duniawi. Ketaatan dalam melaksanakan
perintah-perintah Allah, ketaatan dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ini sudah masuk kategori amal soleh yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Apakah perlu kesabaran? Ya, dalam melaksanakan semua syariat yang telah Allah perintahkan ataupun larang memerlukan kesabaran. Tidak jarang ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeletuk. Mengapa Allah sih memerintahkan seperti ini? Kenapa sih Allah itu melarang seperti ini? Atau kita dalam puasa kita dilatih kesabaran. Itu apa? Menahan segala sesuatu yang halal sebetulnya pada siang hari. Kita bersabar, bahkan 1 menit lagi belum beduk, kita bersabar dalam hal apa? Ketaatan kepada Allah belum maghrib. Karena maghrib adalah batas untuk berbuka. Jadi kesabaran yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini adalah gemblengan. Gemblengan bagi kita untuk kemudian kita melatih kesabaran kita. Apakah kesabaran kita itu setipis tisu ya, ataukah setebal tembok ya, dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita itu bersabar dalam hal apa? Yaitu ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesabaran super. Kesabaran bukan hanya menghadapi kehidupan individu yang sifatnya duniawi semata tadi ya, berkaitan dengan harta kita yang Allah titipkan ya. Bukan kita peroleh tapi titipkan, jadi titipi. Kemudian jiwa kita yang terkadang mungkin kita dilanda sakit dan lain sebagainya, musibah ya, bencana kepada diri kita, keluarga kita bersabar. Yang kedua, ketaatan dalam menjalankan syariat. Yang kedua, menjalankan syariat. Dan yang ketiga, ini adalah yang super kalau kata saya katakan. Kenapa? Yaitu dalam hal beramar ma'ruf nahi. Inilah yang dilakukan oleh para anbiya, oleh para ulama, ya, oleh para orang-orang siddiqin, salafus saleh, orang terdahulu. Jadi mereka sudah tidak lagi mempedulikan masalah pribadinya. Apakah para pendakwah sudah selesai masalah dunianya? Boro-boro, sama aja. Sampai dia mengurusi umat, mendakwahan ke sana ke sini, bisa jadi kehidupan dunianya itu urat perot, Pak. Tapi ini demi umat menjalankan dakwah. Maka dia udah melewati masa-masa dunianya, sudah dianggap kecil. Nah ini, sudahkah kita menganggap dunia ini kecil? Belum. Ya. Saya masih belum menganggap dunia ini kecil. Buktinya apa? Itu tadi ketika ditimpa terbuka duit, oke, ceritnya nangis kita itu. Kenapa nangis? Gak punya uang. Gak punya uang itu nangis. Ya itu menunjukkan berarti kita masih tingkat dasar sabarnya. Kenapa nangis ini nggak sembuh-sembuh penyakit? Ya. Nangis. Capek ya, kita harus gimana lagi gitu kan? Nah yang tingkat ini sudah menganggap enteng semua yang pertama ini, ya, udah enteng. Kayak kamu mau apa? Dakwah sana sini, kayak nggak punya masalah aja, masa abret, masalah para nabi itu banyak. Satu ketika ya, Nabi Muhammad SAW berdakwah yang menyeru kaum kafir Quraisy. Kemudian Siti Aisyah protes lah bahasanya. Ini di rumah ini tidak ada apa-apa, begini dan begitulah, ya, berkeluh kesah. Jadi tenang ya Bu, istri Rasul saja sering berkeluh kesah. Jadi emang sudah begitu, ya tabiat seorang perempuan itu memang demikian, ya. Tidak jadi masalah, tinggal kita sikapi. Kemudian apa? Nabi SAW itu bersabar menyelesaikan permasalahan keluarga, diberikan pengertian pada Siti Aisyah. Jadi bukan berarti tidak ada masalah, sudah lewat. Itu yang pertama ya. Jadi menganggap kecil semua itu. Nah
dalam amar ma'ruf munkar tidak jarang kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Bapak dalam berdakwah itu paling minimnya saja ya kita itu dikatakan apa? Wah, kayak udah bener aja gitu ya. Ini sabar. Kira-kira dicemooh paling rendah ini cemoohan itu paling begitu. Kalau Nabi, wah, bukan cemooh lagi. Mau dibunuh gara-gara apa? Beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika dakwah ke Thaif, Bani Sakif, kemudian Rasulullah ini paling tidak enak ya. Paling mengharukan, paling gak enak itu ketika dakwah ke Thaif, Bani Sakif. Apa yang didapatkan perlakuan dari penduduk itu? Rasulullah bukan hanya dicaci, bukan hanya dimaki, dilempari batu hingga berdarah. Ya, sempoyongan hampir mau pingsan, kayaknya kalau nggak berhasil kabur, ya dikeroyok, Allah alam ketika itu. Namun Allah masih memperkenankan terus perjuangan dakwah sampai rumahnya dielapi, ya, luka ya, darah. Apa? Malaikat Jibril sampai turun. Malaikat Jibril sampai turun diriwayatkan dalam surah ini. Turun untuk apa? Apa beberapa kali itu meminta, ya Rasul, minta doa lah, izin kepada Allah untuk menghancurkan ini kaum, ya, ini warga kampung yang benar-benar udah keterlaluan. Cuma ngomong, cuma ngajak kepada tauhid, perlakuannya seperti ini, tidak baik-baik. Sampai dengan kekerasan itu mau membunuh Nabi. Malaikat Jibril ini berulang-ulang memohon, ayo berdoa gitu ya. Apa jawaban Nabi kita? Ini kesabaran super ini. Tidak apa-apa. Mereka itu belum tahu, itu jawabannya. Jadi simpel ya. Mereka itu belum tahu, belum mengetahui betapa indahnya ajaran Islam. Jadi belum saatnya. Walaupun seperti itu mungkin nanti. Ya, mungkin nanti. Kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu, wah, udah nih, lapor ini ke polisi ya. Kemudian dituntut perkara ya. Padahal ketika itu Nabi itu backingannya itu adalah Allah, dan langsung malaikat itu datang ya, nyamperin, saya balikan ini ya, jadi dihancurkan kapan, tapi Rasulullah tidak mengambil. Ini kesabaran dalam berdakwah ya. Jadi masalah-masalah dunia sudah dianggap sepele, kemudian ketika menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, rintangan yang dihadapi ketika menyampaikan al-haq, bukan hanya sekedar daripada caci maki, tapi sampai kepada intimidasi dan penghilangan nyawa dihadapi. Inilah kesabaran ketika menghadapi ancaman dalam berdakwah. Ya. Kita harus bersabar. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita menyampaikan suatu al-haq, jangan sampai kita kemudian pundungan gitu ya. Baru menyampaikan segitu kita udah diomongin ini, udah mulai besok saya nggak mau lagi ngajakin si A, ngajakin si B. Kenapa? Pundung saya makan apa? Itu terus. Nah, itu jangan sampai. Atau melarang. Nah, kalau mengajak itu nggak ada resiko. Nah, ini ketika melarang, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada ajakan, ada larangan. Yang beresiko itu yang larangan. Yang larangan. Makanya Rasulullah sampai berdarah-darah itu adalah berkaitan dengan melarang menyekutukan Allah. Larangan. Kalau kita masuk ke suatu perkumpulan atau suatu tempat, kemudian di situ ada kemaksiatan atau kemungkaran, kemudian kita cegah kemungkaran itu, karena sesuai dengan hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Ketika melihat kemungkaran ini wajib, Pak. Itu apa? Kita rubah dengan tangan kita. Kalau kita berani. Tangan di sini bisa jadi fisik, bisa juga kebijakan. Pokoknya dengan kekuatan. Ya, kalau mungkin seorang gubernur, ya kekuatannya dia punya hukum, dia punya aparat, tanda tangannya laku. Kalau misalnya kita seorang yang kuat fisik, kekuatannya ya dia dengan fisiknya. Ya.
dengan bodyguard, dengan bodinya mungkin gitu ya. Kalau tidak sanggup habilisani, nah ini pekerjaannya para ulama dengan lisan ngomong ya. Jangan gitu, ini nggak boleh ya. Sekarang banyak, mudah sekarang sudah turun ya atau naik judol, judi online atau apa misalnya itu, banyak hal keharaman hari itu berkaitan dengan tadi kalau anak muda itu minuman-minuman yang dicampur itu. Saya tahu karena pernah tinggal di belakang itu, lagi apa ini nah anak-anak kumpul, jadi itu nyampur power app katanya sama apa ini, mabok pak, waduh nyamperin ya. Anak-anak bocil SMP saya masih ingat ya, di tempat gelap di atas itu ya, di belakang blok S saya datang, ini ngapain udah kayak gitu-gituan, biar ada saksi saya ajak yang lain ya, yang lain eh, ini di atas ini ada keributan anak-anak, kita harus cegah, harus cegah itu kemungkinan resikonya apa, isi takut apa enggak takut nanti anak-anak itu ngancam, ya takut juga, takut karena apa, orang-orang kayak gitu nekat, yang orang itu nekat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih hidup. Nah itulah kesabaran ketika menghadapi ujian berupa dampak daripada apa yang kita sampaikan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini masih banyak ya kesabaran-kesabaran yang harus kita lakukan, tapi setidaknya minimal itu kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan dunia yang paling rendah ya, kita tetap harus bersabar karena pahala sabar itu adalah pahala yang Allah berikan langsung, tiada batas. Kemudian kesabaran dalam ketaatan dan kesabaran dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.